Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk periode besok tanggal 9 Juni 2022. Seperti biasanya untuk harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti untuk bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai langsung dengan yang pertama untuk Gojek Tokopedia atau Goto ya. Jadi Goto memang beberapa hari ini terakhir sering saya bahas ya. Kemarin juga sudah saya bahas bahwasanya untuk Goto ini dia uptrendnya sudah mulai bagus ya. Jadi patokannya atau acuannya adalah 338. Dalam arti selama dia bertahan di atas 338 untuk Goto ini dia masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Kalau misalnya Anda sudah punya kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana, ya pasang aja trailing stopnya di 360. Stop lossnya kalau dia turun di bawah 338, saran saya sih jual dulu semuanya karena harga IPO-nya adalah 338 ya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 338 lebih baik jual dulu. Mungkin ada yang bertanya, oh Pak Sunar, ini kan sebelumnya dia turun di bawah 338. Oh ternyata besoknya rebound. Iya memang benar besoknya rebound. Tapi ini kan sudah terjadi, ngomongnya gampang. Nah kalau dia turun lagi di bawah 338, ada kemungkinan dia bisa aja turun lagi seperti ini ya. Dia bisa aja turunnya dalam. Ya saya nggak mengharapkan turun enggak ya. Mudah-mudahan masih bisa naik. Intinya 338 acuannya ya. Jadi kalau turun banyak 338 jual dulu semuanya kalau Anda sudah punya ya. Nah, kalau misalnya Anda masih mau trading buy di Goto ya, karena afternya masih cukup bagus, boleh pakai strategi tunggu buy on weakness, artinya kalau dia turun di bawah 338, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 338, boleh buy on weakness ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 360, tambah lagi atau average up, naik lagi ke atas 382 ya. Boleh tambah lagi atau average up. Atau kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih ya kita boleh buy high sell higher. Jadi kalau naik ke atas 382 atau pakai acuan high-nya hari ini ya tanggal 8 Juni ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 390 kita boleh buy, naik lagi ke atas 416 kita tambah lagi atau average up, naik lagi ke atas 442 ya. Kita boleh tambah lagi ya. Nah, masalahnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 442, kira-kira target price berikutnya di angka berapa Pak Sunar ya? Kurang lebih sekitar angka 470-an ya. Itu acuannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk Goto ini mudah-mudahan aja dia lancar ya. Yang penting yang perlu diingat adalah 338. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA atau BCA. Memang trading untuk BBCA ini lumayan mudah ya. Saya sudah sebutkan garis-garisnya di sini. Intinya selama bertahan di atas 7175, kalau Anda trading jangka menengah ataupun investor itu masih cukup bagus selama dia bertahan di atas 7175. Jadi kadang-kadang kalau sudah berhasil naik ya, ini garisnya sudah saya sebutkan juga area buy on weakness-nya yang ikutin saya itu harusnya sudah buy. Di grup kecil saya sudah share juga waktu saya buy BBCA ya. Di sini area buy on weakness sudah saya kotain di sini ya. Tadi 7350 ke bawah, kemudian kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy BBCA ya. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 7450 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 7600, target price berikutnya di 7750 ya. Dia akan menguji swing high di sini. Kalau dia berhasil naik lagi, maka target berikutnya adalah 7875 dan 7950. Jadi garis-garisnya ini untuk BBCA sudah saya berikan sering banget ya di analisa saham harian dan juga di analisa saham mingguan. Intinya di sini kalau trading di BBCA cukup mudah. Jadi tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Garis yang bawah itu untuk acuan trailing stop dan stop loss. Kalau yang di atas itu kalau mau average up atau tambah lagi ya seperti itu ya. Target price-nya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan aja dia lancar ke 8250. Mungkin yang sudah punya nyangkut di atas misalnya, apakah masih bagus Mas Sunar? Acuannya ya 7175 ini ya. Kalau dia selama bertahan di atas itu masih ada harapan untuk ke 8250. Kurang lebih seperti itu untuk BBCA. Berikutnya untuk BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Kira-kira rekomendasi sahamnya seperti apa? Nah ini area buy on weakness untuk BBRI sudah saya berikan di 4280 atau 4460. Artinya kalau dia dari bawah ke atas ya dalam perjalanan ya, dia berhasil rebound naik ke atas 4460, di sana kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 4550 kita tambah lagi, naik ke atas 4600 tambah lagi. Tapi misalnya ya kalau dia gagal, jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini fungsinya ganda. Untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Kalau dia berhasil naik, jangan lupa pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kalau dia berhasil breakout lagi, naik lagi ke atasnya lagi ya. Misalnya ke 4750 ke atas, boleh tambah lagi atau average up. Jadi seperti itu ya. Trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss. Kemudian kalau dia berhasil breakout atau naik lagi, kita average up-nya di mana ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia lancar untuk BBRI. Kali ini paling nggak rebound di atas 4550 lah ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Berikutnya untuk BMRI.
masih tetap sama ya, masih di area range-nya, supportnya 8.000, resistennya 8.500. Sudah saya sebutkan juga ya, kalau maupun Anda mau beli, boleh tunggu buy on weakness dekat dengan 8.000 atau buy high sell higher naik ke atas 8.500 kita buy. Atau kalau mau buy sekarang boleh aja tapi bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi dia akan berusaha untuk breakout ke atas 8.500 sampai dengan akhir minggu ini, dan minggu depan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 9.000 ya, kalau dia berhasil bertahan di atas 8.500. Kurang lebih seperti itu untuk BMRI. Oke, berikutnya untuk Arto atau Bank Jago TBK. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunar untuk Arto ini? Memang Arto yang ngikutin saya dari dulu ya, saya sudah sebutkan ya, sebelum dia jatuh dalam, itu kalau dia turun atau gagal bertahan di atas 14.500 ya, itu saya sudah sebutkan lebih baik jual dulu semuanya. Kalaupun Anda mau buy, nanti tunggu di bawah ya. Ya di bawah di mana? Nah, ini yang terakhir saya sudah sebutkan, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9.000 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 9.000 kita boleh buy. Mungkin ada yang bilang atau bertanya, "Oh Pak Sunar, ternyata dia sebelumnya kan naik ke atas 9.000 ya sampai 9150 ya. Ternyata dia gagal ya, turun lagi ya." Tapi sebenarnya kalau kita lihat koreksi yang terakhir ya, itu sebenarnya masih cukup wajar lah ya kalau selama dia bertahan di atas 8.000, karena dia low-nya yang di sini dia masih higher daripada yang di sini sebelumnya ya. Fluktuasinya memang tinggi ya, jadi jangan kaget ya. Saya juga ada buy Arto ya hari ini ya, saya pagi-pagi buy. Memang sempat profit ya, tapi saya nggak jual karena stop loss saya di 8.000 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih untuk Arto bagaimana? Kalau mau buy memang belum ya. Walaupun buy sekarang masih resiko ya. Saya pun buy-nya juga nggak banyak kok, sedikit ya. Karena kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9.000, barusan saya tambah lagi atau average up. Walaupun sebelumnya gagal, tapi di sini saya acuannya ya. Setiap kali dia naik, kemudian koreksi, dia berhasil breakout lagi, dia selalu higher high. Jadi ini masih ada peluang untuk higher high lagi ya, selama dia bertahan di atas 8.000. Kalaupun Anda mau buy on weakness, tunggu di bawah ya. Ya memang nggak disarankan juga sih, karena ini kecenderungan masih turun ya downtrendnya ya. Kalaupun Anda buy sekarang ya, boleh dikatakan ini tangkap pisau jatuh ya. Jadi tunggu aja di area 7.600, artinya kalau dia koreksi di bawah 7.600, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas, barusan kesempatan kita untuk buy. Memang untuk Arto ini resikonya masih cukup dalam ya, saya sudah sebutkan juga ini masih arahnya ke bawah. MA20-nya masih mengarah ke bawah, jadi jangan terlalu agresif ya kalau mau buy ya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk Arto. Mudah-mudahan aja dia lancar untuk naik lagi ya dalam minggu ini sampai minggu depannya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya untuk Unilever. Unilever sudah saya sebutkan juga garis-garisnya. Kalau Anda mau buy, sebenarnya mau buy sekarang boleh ya. Ini 4710 sudah saya gambarkan area support terdekatnya. Atau kalau mau tunggu di bawah ya, tunggu aja di 4340, maksimum di 3800. Untuk jangka panjangnya atau jangka menengahnya untuk Unilever ya, selama dia bertahan di atas 3800, menurut saya sih masih cukup bagus potensialnya untuk Unilever ya. Jadi kira-kira bagaimana Mas Sunar? Apakah dalam 1-2 minggu ini dia akan berhasil untuk breakout lagi ke atas ya? Sebentar saya cekkan apakah ada aksi korporasi, pembagian dividen dan lain-lain ya. Untuk Unilever sepertinya belum ada informasi ya di sini ya. Terakhir sih informasinya untuk rapat umum pemegang sahamnya tanggal 15 Juni 2022 ya. Itu untuk Unilever ya. Jadi ada kemungkinan nggak Pak Sunar dividennya tinggi? Ya kita nggak tahu ya. Kalau berdasarkan dari data dari tahun sebelumnya itu dia baginya sekitar Rp100 ya. Dia bagi dividennya 2 kali ya. Dividennya dia bagikan interim dan final ya, seperti itu ya. Jadi dividen interimnya dia Rp100 ya yang terakhir ya. Jadi harusnya sih apakah masih bisa naik lagi? Ya kalaupun Anda mau buy sekarang boleh aja selama dia bertahan di atas 4710 atau stop loss maksimumnya di 4620 ya. Swing low di sini ya. Nah, buy-nya itu bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4970, boleh tambah lagi atau average up. Kemudian kalau dia breakout dari high-nya di sini ya, 5125, boleh tambah lagi target price berikutnya di 5275. Kemudian kalau dia naik lagi target berikutnya bisa sampai 6000 di sini ya. Jadi peluangnya masih cukup besar. Memang di sini kecenderungan dia konsolidasi atau sideways ya, sekitar area 4.700 sama dengan ya boleh dikatakan sekitar 5.125-an ya di sini ya, high-nya di sini ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus, MA20-nya mengarah ke atas ya.
Dan dia memang kurang lebih masih testing di area MA20-nya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mau buy boleh aja tapi bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif. Itu saran saya. Kalau naik tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop atau stop loss. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk UNTR. Dia akan berusaha untuk higher high lagi ya. Tapi mungkin agak susah karena terakhir kalau nggak salah untuk komoditas batubara ada penurunan ya. Seperti itu ya. Turunnya cukup tajam ya sebelumnya ya. Itu seingat saya pagi-pagi seperti itu ya. Tapi nggak tahu, saya belum cek ulang harga komoditas batubaranya karena saya di sini cenderungan ya saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Memang di grup saya seringkali orang bingung, selalu tanya, kadang-kadang ada yang tanya, hari ini juga masih ada yang tanya ya, harga batubara lihat di mana gitu ya. Ya kadang-kadang saya itu juga bingung ya. Saran saya ya, kalau Anda trading di saham batubara, fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya ya seperti itu ya. Kenapa? Karena nggak semuanya kalau misalnya komoditasnya naik, harga saham batubaranya juga naik. Ada yang beberapa saham malah turun ya. Dan juga ada beberapa saham yang komoditasnya turun, dia malah naik ya seperti itu ya. Naiknya malah tinggi ya. Jadi fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Memang seperti itu ya saran saya ya. Jadi kalau mau buy on weakness, tunggu aja di area ada 3 ya, 31875, 30300 atau 28475. Artinya kalau dia koreksi turun di bawahnya 31875, kalau dia berhasil untuk rebound atau mantul lagi, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 33375, kita boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 35.000. Kalau naik lagi target price berikutnya di 40.500. Itu kurang lebih seperti itu untuk UNTR. Ini sideways range-nya dia sudah berhasil breakout ya. Jadi sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus untuk UNTR. Mudah-mudahan sih bergeraknya lancar ya seperti itu ya. Kalau misalnya koreksi sih kadang-kadang sih memang wajar ya fluktuasinya. Koreksi wajarnya menurut saya sih maksimum sampai 28475. Ini area buy and raise yang di bawah saya hapus saja ya. Maksimum tunggu di 28478. 28475 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya kemudian berhasil rebound, barusan kesempatan kita untuk buy. Seperti ini ya. Dia naik tinggi kemudian koreksi dalam di sini 28475 dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu area buy on weakness-nya maksimum di sana. Atau kalau nggak dikasih dia berhasil naik lagi ya, kita buy high sell higher. Itu untuk UNTR. Mudah-mudahan aja dia masih berhasil naik lagi, uptrendnya sejauh ini masih bagus ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya BP. Jadi BP sudah saya bahas sebelumnya ya. Ini area buy on weakness, misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu di area 94 atau 80. Tetap sama ya. Ini sama juga yang dengan saya bahas sebelumnya di sini ya. Ketika dia sudah naik tinggi, tunggu di mana area buy on weakness-nya Pak Sunar? Di area 2 ini ya. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawahnya, kalau berhasil rebound atau mantul istilahnya, menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi dua area ini, kalau misalnya takut ya, tunggu aja buy on weakness di sana. Kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, ini kita lihat ada formasi rounding bottom. Dia siap untuk breakout ke atas. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya kurang lebih dari permukaan mangkoknya ini ya, rounding bottomnya ini ya, di sini hanya di sekitar area 122. Tapi garisan saya yang sudah saya berikan sebelumnya 118 ya. Jadi saya nggak rubah lagi. Kalau dia berhasil naik, target price berikutnya di 130, 150, dan 180. Ini kurang lebih kalau kita plotkan targetnya ya, itu berdasarkan kedalaman dari rounding bottom, kita plotkan ke atas, itu kurang lebih target price-nya di 180. Jadi sejauh ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 130 ya. Kurang lebih seperti itu untuk BP. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik, kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kalau hold boleh, tapi tentukan maksimum batasan stop loss-nya atau gunakan acuan garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI kalau kita lihat di sini dia berhasil naik, kemudian koreksi, di sini rebound lagi ya, 8825 ya. Disinilah kesempatan untuk buy on weakness. Jadi area buy on weakness itu sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Jadi enak ya, tinggal ikutin aja. Jadi yang ikutin saya itu kalau sudah paham ya, sering nonton ya, nontonnya nggak skip-skip ya, dari awal sampai akhir, itu biasanya sih lumayan jelas ya. Karena saya sudah bantu garis-garisnya, acuannya di mana pasang trading stopnya, di mana pasang stop lossnya seperti itu ya. Kalau trading ya, kalau investasi memang ceritanya lain lagi nanti ya. Nah kalau kita lihat di sini resistennya di 9375. Kalau dia berhasil naik ke atas 9375, dia akan berusaha untuk naik lagi ke 10.000. Memang di sini swing high-nya di area sekitar 9.900 ya. Target price yang sudah saya gambarkan. Kurang lebih sebenarnya sebelumnya sih tercapai ya.
Jadi kalau kita bicara mengenai resisten atau target price-nya ya, kadang-kadang nggak harus pas persis di garisnya atau nyentuh atau breakout barusan kita take profit ya. Kadang-kadang kalau gagal ya di sana kesempatan kita mulai jual ya. Jualnya bertahap aja, pasang trailing stop ya. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, memang kecenderungan MA20 ini masih cenderung sideways atau mendatar ya. Trennya juga cenderung sideways, tapi sideways-nya ini di jalur uptrend-nya. Dia mulai bergerak untuk naik lagi ya. Jadi mudah-mudahan aja dia lancar. Kalau masih takut ya tunggu aja lagi area 8450 atau maksimum di 7950. Intinya untuk jangka menengah atau jangka panjangnya selama dia bertahan di atas 7950 dia masih cukup bagus untuk BBNI. Tapi perlu diingat ya BBNI ya. Dia kalau naik bisa naiknya tinggi, lama, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Tapi kalau dia sudah mulai turun, itu turunnya dia sudah juga mulai dalam ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Walaupun bisa naik, kalau dia gagal higher-high lagi dari sebelumnya di sini, ya dia bisa turun lagi lebih dalam ya. Ini sebelum masa pandemi aja dia turunnya dalam ya. Jadi hati-hati aja, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Walaupun anak investasi ya, untuk investasi ya, investor ya, tetap saran saya pasang trailing stopnya ya. Jadi amankan profit Anda kalau Anda sudah profit ya, seperti itu ya. Atau batasin loss Anda kalau misalnya Anda barusan beli atau barusan masuk atau barusan invest ya di BBNI ya. Apalagi kalau sudah di atasnya harga 9.000 ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi cukup ya, ini sudah saya bahas lebih dari 8 ya, 9 ya. Biasanya sih satu video saya bahasnya 8 ya, tapi ini sudah kelebihan nggak apa-apa. Kurang lebih sih cukup ya. Seperti biasanya nanti berlanjut ke bagian kedua. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan seperti biasanya saya doakan selalu semuanya ya, selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin, terima kasih banyak. Sekian.